La haula wala quwata illa billah. Mandek di situ. Enggak apa-apa. Sama-sama benar. Ya. Sing salah siapa? Yang suka menyalahkan. Ya karena nggak pernah ngaji, ya kan? Nggak pernah ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah. Ya. Jadi sama-sama benarnya kedua riwayat tersebut. Nah ini adalah dzikir-dzikir yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Belum lagi kalau kita menggali makna daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, tidak ada bimbingan kecuali dengan pertolongan, naungan, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita zong, ya setelah 0, 0, kita nggak punya apa-apa, yang ada hanya apa? Pertolongannya Allah. Setelah haul, akhirnya timbul roja, berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua aja ini kalau dirasakan, ya, di toto hatinya dirasakan, akan membuahkan dua buah, namanya khauf, takut, serba kurang, serba sembrono dan serba takut, akhirnya minta istighfar, la haula, akhirnya timbul roja. Akhirnya apa bahasa singkatnya kalau kata Ratu Syekh Romo Kiai Ahmad Asror Realisasi radhiyallahu anhu memberi tuntunan, ya Allah, meskipun diri kami serba kurang, serba dosa, serba ini dan sebagainya, tetap ya Allah hanya pertolonganmu, bimbinganmu yang kami harapkan. Masih enggak pantas ya Allah, selipkanlah dalam luas dan agungnya rahmatmu. Itu namanya roja. Lah, khauf roja ini adalah merupakan dua sayap, ya, burung merpati. Kalau sayapnya satu bisa terbang tidak? Tidak jangankan sayapnya satu. Saya suka merpati dulu itu ketika kecil. Ya, kalau mainan merpati itu biar nanti tidak terbang karena baru beli. Oh diikat dulu sayapnya ya kan? Diikat, bulunya diikat 5 atau 3. Sudah nggak bisa terbang. Apalagi tidak punya sayap aja, kalau sayapnya diikat nggak akan terbang. Oleh karena itu roja'u para ulama sufiyah, para ulama thariqah, para ulama warasatul anbiya memberi gambaran laksana dua sayap burung untuk terbang kemana? Berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu laksana dua sayap. Nah itu menurut Hadratus Syekh radhiyallahu an, mengutip dari dawuhnya pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, perasaan takut, perasaan berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala harus bergantian, harus saling sinergi. Nggak boleh salah satu dominan. Ketika kita timbul ketakutan karena kekurangan diri kita, segeralah diikuti dengan berharap pada rahmatnya Allah. Umpama kepleset, melakukan dosa, melakukan maksiat, segera diikuti dengan apa? Dengan roja, dengan sesal menyesali. Akhirnya apa? Berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu an, dua sinergi ini bergantian, silih berganti ini akan dilakukan dalam setiap melakukan ibadah dan kebaikan. Beliau menggambarkan dalam kitab Saum, kitab puasa. Ketika maghrib, ya kan, kalau puasa itu kan makanan banyak, banyak sekali ya kan, jenisnya apapun. Itu. Maka etika hati kita tanamkanlah bahwa diri kita itu serba kurang. Kalau serba kurang, akhirnya apa? Takut puasanya tidak
terima. Khauf, timbul khauf. Termasuk ini, mari sholat, mari zikir. Kita harus menanamkan, ya Allah, saya takut ya Allah untuk tidak diterima karena diri saya serba kurang. Tapi jangan berhenti di situ. Lanjutkan dengan roja. Meskipun ya Allah diri saya serba kurang, tetap ya Allah selipkanlah dalam luas dan rahmat-Mu. Makanya ada doa itu dalam Fathatul Muryah, ya, karya Hadratus Syekh Dungo sholat malam itu, Dungo sholat aja juga ada. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tughnina an rahmatiman siwa. Ya Allah, saya minta rahmat-Mu, yang mana rahmat-Mu itu mencukupi diriku, diri kami, keluarga kami dari kasih sayang selain itu. Ya, itu dungo hajat, ya, dungo sholat hajat, sholat malam itu ada ya, dalam Fathatul Muryah. Nanti bisa dijelaskan oleh Yai Baron, oleh Bunyai Zuder, ya. Itu jadi roja khauf itu harus sinergi, saling bergantian. Ketika dominan harus disusuri. Demikian juga ketika didominasi, dikuasai oleh roja, segeralah diikuti dengan iblis. Iblis itu pernah debat. Jangan dikira iblis itu nggak pinter usul fikih, nggak pinter Al-Quran, nggak pinter hadis, sangat pandai beliau. Bukan beliau ya, iblis ya. Iblis. Jadi bukan beliau, ngapunten. Iblis itu gurunya para profesor. Ya. Syekh Ibnu Arabi pernah menceritakan bahwa Sayyiduna Syekh Abdullah At-Tustari bertemu dengan iblis, membacakan ayat wasi'at rahmati kulla syai'in, rahmatku mencakup segala sesuatu. Abdullah, kamu tahu kata-kata kulla syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah termasuk diri saya, iblis. Saya menceritakan iblis ini, termasuk diriku. Berarti saya itu dalam rahmatnya Allah. Saya Abdullah At-Tustari bingung di debat atau dijelaskan semacam itu. Ya, pendek kata itu ceritanya banyak. Pendek kata, iblis itu tertipu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa pada perintah untuk apa? Disuruh menghormat kepada Nabi Adam, tidak karena saking pedenya. Saya sudah dalam rahmatnya Allah, untuk apa melakukan menghormat Nabi Adam itu? Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Saya tercipta dari api, Adam dari tanah. Jadi masih berkuku di situ. Seharusnya apa? Ya berharap, ya Allah, semoga saya sesuai dengan ayat tersebut, dan saya termasuk segala sesuatu, bagian dari sesuatu. Masukkanlah ya Allah. Tapi seharusnya ada sayap kedua, takut meninggalkan perintah Allah, karena faktor gengsinya nggak mau menghormati Nabi Adam. Itu. Jadi itu iblis tertipu dengan rahmat. Ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu kembali ke dawuh yang awal. Imam Syafi'i radhiyallahu itu membagi dua kondisi. Kondisi normal, kondisi darurat. Kondisi kita, akal kita sehat, fisik kita sehat, namanya kondisi normal. Dua sayap ini harus selalu bergantian, sinergi. Artinya apa? Ketika dikuasai oleh roja, segera diikuti dengan khauf. Ketika dikuasai oleh khauf, segera diikuti dengan roja. Terus ini harus sinergi. Kecuali kalau sudah sakit parah, fisik kita sudah lemah, nggak berdaya, maka apa?
kuatkanlah dengan berharap pada rahmatnya Allah. Makanya termasuk sunnah memberi motivasi kepada orang yang sakit agar apa? Gede hati nih, besar hatinya. Besar hatinya dengan apa? Dengan luas agungnya rahmatnya Allah. Segala sesuatu nggak ada yang sulit bagi Allah, harus dimotivasi. Sehingga apa? Timbul besar hatinya dengan rahmatnya Allah, nggak putus asa melihat kenyataan yang ada. Jadi kalau kondisi sakit, lebih sakit parah, yang diperbesar adalah berharap pada agung luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilail alil adim. Ada berikutnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wong hadise gak ono sayyidina pakai sayyidina. Ini apa ini? Hadratus Syekh Asrori kok ngajari gitu. Ya sampeyan ditakoki. Atau bunyi supir ngajarine kok pakai sayyidina ini. Ya bareng ngajarinya pakai sayyidina ya berjasa. Saya pernah dengar hadisnya. Para sahabat telah bertanya, "Kaifa nusolli?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami bersolawat padamu? Itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad," tanpa sayyidina. Itu. Jadi umpama sampean dengan kepada jamaah sampean, ya kan? Kan kadang ada kondisi-kondisi untuk tawadhu, ya kan? Itu. Nah demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tawadhu. Ayo zaman semua manggil saya kiai, manggil saya ustaz, ya kan? Ayo kira-kira pantas nggak kira-kira? Kurang pantas. Itu mudahnya semacam ya, jadi itu perintah, batasan minimal. Umpama mengucapkan tanpa sayyidina juga tidak apa-apa. Lah, yang pakai sayyidina itu minangka adat. Karena apa? Mosok pada pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul nyuruhnya mat ya kira-kira ya. Hah? Kira-kira pantas gak kira-kira? Nah, itu jadi para ulama yang ahli tasawuf, ahli toreko, ahli adab itu sehingga memberi sayyidina. Apa gak ono cantolane hukum ada? Zaman buka surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan yang memberi SK, memberi julukan kepada Nabi Yahya Sayyidah. Apa itu Nabi yang ada sayyidan itu? Enggak apa Qurannya saya. Surat Ali Imran. Ya, itu memberi gelar kepada Nabi Yahya dengan sayyid. Ya, dengan sayyid. Sayyid itu artinya apa? Pimpinan. Dan kalau dilihat dari segi bahasa, sayyid itu adalah kata yang mustarok. Itu kertas mustarok itu. Artinya apa? Suatu kata yang boleh dipakai untuk gelar Allah, untuk gelar selain Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah diberi gelar aziz, diberi gelar raufur rahim. Allah juga Maha Al-Aziz. Allah juga Maha Ar-Rauf Ar-Rahim. Nah itu namanya lafal mustarok. Seperti Ar-Rahim. Itu lafal mustarok. Lafal yang pemakaiannya tidak ditentukan, tidak khusus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang mukhtas khusus apa? Lawannya mustarok namanya mukhtas. Contoh Ar-Rahman, contoh lafal Allah itu khusus. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau
seorang punya anak namanya Abdurrahman, namanya Abdullah, jangan dipanggil Rahman, jangan dipanggil Allah, ya kan? Manggilnya Dul, ya kan? Dur, ya kan? Ab, itu kan Aab, kan lebih keren kan? Itu karena apa? Lafal Ar-Rahman adalah lafal yang mukhtas, tertentu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kembali kepada Sayyidina. Sayyid itu juga lafal yang mustarok, pemakaiannya bebas. Ya, makanya Syekh Ali Sobuni menafsirkan Rabbul Alamin, Ar-Rabb di mana Sayyid. Pemimpin. Allah itu pemimpin alam semesta, pemimpin segala makhluk. Ar-Rabb di mana Al-Mudabbir. Allah zat yang maha mengatur segalanya. Termasuk pada pagi hari ini kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa datang ke sini lewat pelantara Bunyi Zubair, lewat pelantara Yai Baro, lewat diingatkan oleh grup WA ada pengajian, ya kan? Diingatkan itu semuanya apa yang menggerakkan? Rabbul Alamin. Itu. Jadi yang menggerakkan itu. Kembali kepada Sayyid, ya. Jadi Sayyid itu adalah juga sama lafal yang mustarok. Pemakaiannya boleh dipakai untuk siapa saja. Itu baik untuk al-khaliq maupun untuk makhluk. Sehingga apa? Secara bahasa, secara syariat sah-sah saja seorang majikan disebut sebagai Sayyid, ya kan? Di tradisi di Arab, hamba saya ini memanggilnya Sayyid, gitu. Ataupun yang masih keturunannya dari Rasul dipanggil Sayyid, itu minangka penghormatan. Pendek kata, pemberian lafal Sayyidina satu sebagai adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, secara hukum, cantolan hukum di Al-Quran dianalogikan seperti Allah memberi gelar kepada Nabi Yahya Sayyidan. Itu diberi gelar dalam surat Al-Imran, dilihatlah. Itu ya. Itu jadi mau memakai Sayyidina monggo, tidak memakai juga monggo, tergantung motivasinya. Motivasinya itu apa? Sehingga tadi itu di dalam tahlil itu bacaan yang pertama, kedua tanpa Sayyidina, ya, baru yang ketiga pakai Sayyidina, atau mulai pertama kedua ke Sayyidina juga tidak apa-apa, ya kan? Jadi sama-sama baiknya, sama-sama benar. Yang keliru apa? Yang menyalahkan, terutama dulu beredar hadis palsu. Saya masih kecil, masih sekolah di MTS dulu, masih ingat. La tusayyiduna fi sholat. Janganlah membaca Sayyidina dalam sholat. Itu hadis maudhu, hadis palsu, buat-buatan, untuk ngalah-ngalahkan argumen sampai membuat hadis. Itu. Nah itu tentunya tidak baik. Kalau sudah membuat hadis palsu itu tidak baik. Ya. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Jadi kalau memproduksi hadis palsu, siap-siaplah untuk duduk di api neraka. Itu ancaman Rasulullah. Ya, itu. Ini makanya pentingnya ngaji. Ya, ya Allah, ya sama nama pribadi. Dereng. Ya Allah ya Qadim, ya dalam Al-Quran, Lillahil Asmaul. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Lah, nama-nama yang indah itu Rasulullah mengajarkannya dalam satu riwayat 99. Itu yang cara umum. Ada yang 1001, itu seperti yang di Jausa, itu sampai 1001. Ya, yang cara umum 99. Termasuknya Allah yang Maha Qadim. Ya Allah ya Qadim. Qadim itu artinya apa? Maha terdahulu. Tidak ada permulaan, tidak ada
Kalau kita tadinya ada nggak? Tidak ada. Ya. Yang ada apa? Diadakan, diwujudkan. Artinya apa? Adanya kita diadakan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak, Allah makotim, nggak ada awalnya, nggak ada permulaannya, juga tidak ada akhir. Lah, ini mendidik pada kita, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Maqsadil Asna. Teman baca itu. Insyaallah ada terjemahannya itu ya. Kitab tentang bagaimana melatih hati kita agar bisa respon, ya, menanggapi terhadap asma-asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, dengan melihat diri kita adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu yang diciptakan Allah tentunya baru, tentunya akan berubah, tentunya akan berakhir. Sehingga apa? Ya kembalikan pada maha khotimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dulu saya masih ingat Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad As-Surari Alisani radhiyallahu anhu punya mobil Pajero, ya. Pajero pada saat itu beliau pakai mobil yang bagus itu karena sering perjalanan jauh, sehingga biar menjaga kesehatan, menjaga agar tetap sehat, segar bugar, ya. Itu mobil baru dipakai oleh santri lah, katakan santri dari Jakarta untuk mengantarkan para habaib, para kiai. Mobil baru nutul truk, kira-kira mobil sama nama? Mobil sampean digunakan untuk ngantar atau untuk apa, keperluan apa. Terus mobil sampean baru itu nutul truk, kira-kira yo ngamuk apa enggak? Hah? Kira-kira ya apa kira-kira? Ngamuk-ngamuk apa tertawa-tertawa apa senyum-senyum apa? Ya apa? Hah? Iya. Ketok-ketokan ya kan, wah barang aja ini dan sebagainya, dan yang ngomel-ngomel sendiri. Berbeda dengan beliau. Ya. Beliau ini menuntun pada kita semua agar kita itu bisa merespon Asmaul Husna hati kita. Jawabannya beliaunya wong barang anyar. Artinya makhluk, mobil itu kan juga makhluk kan, barang anyar, sesuatu yang baru pasti akan rusak. Tinggal rusaknya kapan, ya kan? Ya tergantung daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai sabab biasa saja. Jadi jawabannya itu wong barang anyar ya pasti rusak. Itu gak ngamuk-ngamuk gak, ya. Abu Yatim Al-Bantani, ya, daerah mana itu, Pandeglang, ya, juga sama, rumahnya kebakaran, pondoknya kebakaran, malah senyum-senyum, tertawa-tertawa. Ya betul. Hah? Kira-kira ya kan? Karena tadi itu beliau semua itu adalah makomnya makom semacam. Nah ini dilatih, kita itu dituntun minimal apa? Minimal ya dalam doa sholat itu ada Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Itu dituntun agar derek perilakunya Rasulullah. Ya Allah, apapun yang terjadi ya Allah, jadikanlah suatu yang mendekatkan, suatu yang menuntun, membimbing kehadiratmu. Masyo mobil ketutul, dijadikan itu. Ada ujian ini, dijadikan itu respon balik untuk dihaturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kenikmatan dan sebagainya, ya. Jadi ini ya Allah ya Qadim. Artinya apa? Allah zat yang maha terdahulu tanpa permulaan. Selain Allah adalah baru. Kalau baru pasti akan rusak. Tinggal kapan rusaknya. Ya Sami'u ya Basir. Allah zat yang maha
mendengar, maha melihat. Nah ini kalau kalau diresapi akhirnya timbul buah apa? Buah suatu perasaan batin bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, baik itu tampak di hadapan umum maupun sendirian, akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesadaran ini tumbuh, akhirnya apa? Menggerakkan orang untuk selalu baik, selalu takwa, ngikuti perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, menjauhi larangannya Allah, larangan Rasulullah, baik fisiri wal alan, baik ketika sendirian maupun di halayak umum. Ini jadi perlu persapan hati sehingga akan membawa perilaku baik pada diri kita. Dan kita juga harus punya yakin bahwa itu pasti mendengarkan, pasti mengabulkan doa kita. Karena Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah, pasti akan aku kabulkan, akan Allah kabulkan. Nah, pernah sahabat, ini sudah dungu gak dikabulkan, akhirnya ditegur Rasulullah, sahabat, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa. Jadi kalau kita semua panjenengan dungo terus belum terwujud apa yang diminta, jangan sampai mempunyai perasaan, anggapan, apalah ucapan, dungomu gak dikabulkan, atau menjuluki orang lain juga tidak diperkenankan. Karena Allah apa? Allah sudah janji, dan Allah innallaha la yukhliful mi'ad, gak pernah ngingkari janji. Ya, lah bentuk mustajabahnya kata Rasul ada kalanya, ya Allah saya diberikan pesawat, umpamanya ada pesawat, maksudnya bisa umroh, bisa haji kan gitu kan, bisa umroh balik di kulisanatin kan dalam doa maulid itu kan, tiap tahun maroh baca maroh, setelah ini terus gitu seperti ini. Keluarga, semoga kita bisa ketularan ya kan. Beliau semua minta haji umroh terus menerus, kok tiap tahun kok enggak, kena pandemi ya kan. Waduh, kok enggak dikabulkan? Tidak boleh. Boleh jadi apa? Wujudnya dikabulkan tadi itu diwujudkan, diselamatkan. Seharusnya nang kodoknya Allah, catatan lauhul mahfuz, si fulan ini akan dapat musibah, dapat bencana, itunya dibuang minongko gantinya dari dungo, meskipun gak minta perlindungan itu, mintanya apa pada Allah. Ini kadang diwujudkan semacam itu. Yang kedua, memang kadang diwujudkan sesuai dengan permintaan konkretnya apa. Yang ketiga, ada kalanya disimpan di akhir, atau ketiganya ya diwujudkan konkretnya, dihindarkan dari apa? Dari bala, menjadi simpanan akhir. Jadi sehingga jangan sampai sekali-kali apa kita tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa apa? Keburu-buru mengvonis doanya tidak dikabul, tidak boleh. Baik pada diri kita, lebih-lebih pada orang lain. Karena Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, dan Allah sudah janji innallaha la yukhliful mi'ad. Itu ya. Jadi ya sami'u ya pasti akan dilihat oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, doa, ibadah, semuanya akan dilihat, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Wujudnya tergesa-gesa dengan apa? Mengvonis, mengklaim, ya, menutup doanya tidak dikabul, tidak boleh, ya. Karena masalahnya dikabulkan doa, masalah yang gaib, masalah yang abstrak, urusannya Allah Subhanahu
Ya terserah wong yang ciptakan Allah. Mau diwujudkan dalam bentuk apa ya terserah. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mubdi'u ya khaliq. Allah zat yang maha ngawiti, memulai. Allah zat yang maha mencipta. Jadi Allah memulai menciptakan, ini tidak pernah niru. Kalau orang Indonesia kan suka niru ya kan? Ya kan? Apalagi itu produk-produk Cina itu suka niru ya. Itu masih jam 7:11. Ya mubdi'u ya khaliq. Allah zat yang maha memulai. Allah zat yang maha menciptakan. Nah ini menyadarkan diri kita bahwa diri kita itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk ya tentunya apa? Yang mengikuti pada apa yang diperintahkan oleh pencipta. Tujuan kita diciptakan itu untuk apa oleh Allah? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita semua adalah untuk beribadah dalam arti yang luas. Pergi ke pasar termasuk ibadah enggak? Ibadah. Termasuk. Yang penting apa? Niatnya dengan niat yang baik. Pergi ke kantor ibadah tidak? Ibadah. Ya. Pergi ke sekolah dan sebagainya, kegiatan apapun. Artinya apa? Akhirat dan dunia nggak perlu dipisahkan, nggak perlu ada dikotomi. Yang penting apa? Jadikanlah satu kesatuan. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Lah, dengan niat yang baik, notonia dan sebagainya, akhirnya kegiatan-kegiatan yang berwarna duniawi akhirnya menjadi akhirat. Sehingga penting dalam segala aktivitas untuk niat yang baik. Apapun kegiatan, kelihatannya duniawi, kelihatannya bisnis, toto niat yang baik, ya kan? Dengan niat yang baik, syukur-syukur. Mulai kalau mau ke kantornya berangkatnya jam berapa? Jam 8. 9, alhamdulillah. Jam 6 itu sampai, ya kan? Sebelum berangkat ke kantor, sholat apa? Duha. Syukur-syukur ditambahin sholat isyraq dulu, sholat duha, sholat minta perlindungan, sholat minta pilihan yang baik. Nanti tanya punya Zubair, tanya Nyai Baro. Jadi sebelum pergi ke urusan yang kelihatannya urusan duniawi, dilandasi dengan itu. Gitu. Notonia yang sudah punya suami sungkem dengan suaminya, ya kan? Yang apa? Punya ibu, punya orang tua, sungkem pada orang tua ibunya, minta didoakan, ya kan? Nah ini, akhirnya semuanya menjadi ibadah. Perilaku kita menjadi ibadah. Kalau perilaku kita baik yang kelihatan duniawi maupun ukhrawi menjadi ibadah, akhirnya apa? Kita semua sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini semakna dengan Nabi Adam itu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, substansinya sama, ya. Jadi substansinya sama dengan doanya Nabi Adam. Ini juga adalah merupakan media untuk tobat, untuk sesal menyesali atas kedoliman yang kita lakukan. Dolim itu apa? Dolim itu lawannya adil. Adlun itu lawannya dolim. Kalau adil itu menempatkan suatu pada tempatnya. Kalau dolim
menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Tempatnya kita, tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Kok kita belum bisa melakukan itu karena apa? Rupanya, sibuknya dan sebagainya. Berarti kita banyak dolimnya. Lah, kedoliman yang kita lakukan, kita sadari, ya, kita sadari dan kita mintakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang wujud hanyalah Allah. La ilaha illallah. Yang wujud hanya Allah. Yang disembah hanya Engkau ya Allah. Subhanaka. Aku maha mensucikanmu. Karena diriku adalah orang yang dolim. Ini dirasakan. Ya. Akhirnya apa? Menjadi media bertobat. Ya. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Daripada kamu minta dirimu, ya Nasir, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Wakil, dipasrahkan pada Allah. Setelah ikhtiar berdoa, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hati kita, beban kita ringan. Ya, kalau kita mau berusaha, mau berdoa, terus masrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beban kita menjadi ringan. Makanya penting, ya. Tanpa kumpul-kumpul gini, kira-kira sama istighosah sendiri, kira kelakonnya kira-kira. Hah? Kangen? Nah ini namanya barokahnya berkumpul, barokahnya berjamaah semacam ini. Hanya kita diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan, termasuknya zikir, istighosah, ya Habib, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Tinggal selalu dilatih, hati kita selalu dilatih, diasah untuk meresapi apa yang kita baca. Makanya Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad As-Sururi Al-Sari radhiyallahu anhu mengemas, menuntun bacaannya itu tartil. Sehingga apa? Bisa dirasakan. Itu kalau bacaannya bisa dirasakan, tinggal kitanya bagaimana noto pikiran kita, noto hati kita untuk meresapi apa yang kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum, Allah zat yang maha hidup dan menghidupkan. Kalau kita itu bukan hidup, tapi dihidupkan. Kalau Allah maha hidup menghidupkan. Kalau makhluk itu gak hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Qayyum, Allah zat yang maha bertanggung jawab. Allah menghidupkan kita, pasti akan bertanggung jawab. Pernah kita kelaparan? Tidak pernah. Ya kan? Umpama lapar hanya berapa jam kan itu kan? Itu. Banyak kenyangnya, banyak senangnya, ya kan? Memang Allah zat yang maha qayyum. Makanya di samping ketika istighosah, jenengan setelah qobliyah subuh bangun 3:30 atau jam 4, subuh 4:30, ya kan? Adzan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah Fatihah bacanya apa zaman qobliyah subuh? Surat apa? Al-Kafirun, nanti keduanya Qul, satu riwayat. Riwayat yang lain, yang pertama Alam Nasroh, kedua Alam Taro, atau keduanya, pertama Alam Nasroh sama Kuliah, keduanya Alam Taro sama Qul. Kata para ulama, ya, kata para itu mayakroh alam wa alam falam ya'lam. Kalau istiqomah qobliyah subuh maca alam nasyro alam tarofa, insyaallah akan dilindungi dari penyakit dan sakit. Itu orang-orang dulu mengatakan semacam, dan kenyataannya semacam itu. Dan dengan semakin rutin qobliyahnya subuhnya, insya akan semakin sehat. Setelah qobliyah, ya Hayyu ya Qayyum,
la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam.